Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan hari ini kita bertemu lagi di Mesbah Keluarga. Dan biarlah di hari Senin ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Segala kejadian yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu mengucap syukur. Dan kita mau belajar untuk tetap terus setia kepada Tuhan, mencari wajahnya, dan bertekun dalam hal melakukan firman Tuhan. Biarlah saat ini kita mau menyembah Tuhan, karena hanya Yesus pembela kita. Kita mau menegakkan kepala kita karena kita mempunyai Yesus yang kuat, yang selalu menjadi pembela kita dalam apapun yang kita lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa harus aku takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Katakan, Yesus, Kaulah pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa harus aku takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Katakan dengan lebih kencang. Oh, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, Kaulah pembela kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau memuji-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus bersorak dan memuji nama-Mu Tuhan dalam apapun keadaan kami Tuhan. Saat kami terhimpit, saat kami mungkin menghadapi suatu pergumulan yang besar, menghadapi kecelakaan,
Tapi biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau yang akan selalu menolong kami. Engkau yang akan selalu menjadi pembela kami. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau tetap terus bekerja di dalam kehidupan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi pelajaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk bisa menikmati segala berkat-Mu. Kami bersyukur Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Semangat hari Senin, dan kita bersyukur di hari Senin ini kita telah diberi kekuatan kembali untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Biasanya hari Senin kan malas. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberi contoh, bukan hanya hari Senin, bukan hanya hari Selasa, bukan hanya Sabtu ataupun awal bulan kita menerima gaji kita mau semangat, tetapi biarlah di setiap kehidupan kita tetap mau menjalani hidup kita penuh dengan semangat, penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan motivasi yang tinggi untuk melakukan firman Tuhan. Saat kita bisa melakukan firman, apapun yang kita lakukan, kita pasti melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi maksimal. Jadi apapun yang kita lakukan itu biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Daud dapat melewati segala perkara. Bagaimana dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Mari kita mau baca Mazmur 27. Sebetulnya saya akan melanjutkan bab di dalam Matius, tapi tidak tahu waktu saya perjalanan dari kerja, Roh Kudus bilang pada saya bahwa gak tahu di sini ada nyanyi yang seperti saya nyanyikan, yang kita nyanyikan tadi, bahwa sekarang tegaklah kepalaku hadapi. Kemudian terus saya teringat akan Mazmur 27 ini, bahwa Yesus adalah pembela kita. Di dalam Mazmur 27 saya bacakan semuanya karena ayat ini sangat-sangat keren. Ayat ini sangat membangun saya, begitu juga biarlah firman ini pada siang hari ini juga membangun saudara-saudara. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya dalam waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan bersorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembuhkan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku ke dalam nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafas kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wow, sebetulnya saya tidak usah menjelaskan
tentang pasal 27 ini mungkin teman-teman sudah jelas. Aman dari pelindungan Tuhan. Jelas sekali bahwa Daud saat di dalam peperangan, saat di dalam pengepungan musuh yang akan menyerang kota bangsa Israel. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, Daud ini bisa stres. Bisa saja dia ketakutan yang sangat takut. Karena ya banyak sekali bangsa yang akan menyerang yang tidak suka kepada bangsa Israel. Karena tahu bangsa Israel adalah bangsa yang makmur. Bangsa yang bisa dikatakan yang memiliki segalanya pada waktu itu. Banyak negara-negara, banyak bangsa-bangsa lain yang ingin menjajah dan ingin merampok, menguasai bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu Daud tahu tiada yang lain yang bisa diandalkannya selain Allah. Di dalam kehidupannya kita tahu bahwa Daud sangat dekat dengan Allah. Di waktu sebelum dia menjadi raja di mana dia mengembalakan domba, dia sudah dekat sekali dengan Allah. Tetapi dia juga adalah manusia biasa yang memiliki ketakutan, yang memiliki kekhawatiran, yang memiliki masalah, pergumulan. Tetapi satu hal yang bisa kita contoh dari Daud, bahwa dia selalu datang kepada Allah saat dia mengalami pergumulan, saat dia membutuhkan jawaban, saat dia difitnah. Di ayat yang 12 dikatakan bahwa banyak orang yang bersaksi-saksi dusta melawan aku dan orang-orang yang lalim, dan juga yang bangsa-bangsa yang ingin memakan dagingku. Wow, bagaimana ketakutannya yang sangat dalam. Tetapi sekali lagi, di dalam ketakutannya dia tetap mau mencari wajah Tuhan. Dia tetap mau menantikan Tuhan. Itu yang menjadi kunci utama saat Daud mengalami kesesakan. Nah, kita bisa belajar dari Daud ini bahwa apapun yang kita hadapi, pergumulan, mungkin ketakutan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekalaman saudara-saudara, biarlah kita tetap menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan nantikanlah, karena Tuhan akan memberi kekuatan dan akan meneguhkan hatimu. Mungkin saat ini saudara-saudara mempunyai musuh. Ya, mungkin banyak yang iri terhadap pencapaian saudara-saudara. Mungkin juga saudara tidak tahu kesalahan saudara yang perbuat, jadi ada orang yang tidak suka dengan saudara-saudara. Ataupun dengan mungkin Tuhan memberikan berkat kesuksesan bisnis, banyak orang yang ingin menjatuhkan saudara. Mungkin saudara takut saat ini. Mungkin saudara stres. Mungkin saudara sudah melakukan berbagai cara, tetapi tidak ada jalan keluar. Hanya satu yang bisa memberikan jalan keluar, yang bisa melindungi Anda dari segalanya tersebut, persoalan, ketakutan, hanya Tuhan. Carilah wajah Tuhan, nantikanlah Tuhan, dan tetap teguhlah dalam Tuhan. Hati saudara akan dikuatkan. Tetapi satu hal, saat saudara-saudara sudah ditolong Tuhan, apa yang harus saudara-saudara lakukan? Yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, seumur hidup saudara-saudara. Bukan berarti kita terus di gereja tiap hari, terus kita tinggal di gereja tiap hari. Bukan seperti itu. Rumah Tuhan bisa juga
didefinisikan dengan hadirat Tuhan, bisa didefinisikan juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ke gereja, ya harus. Bersekutu dengan Tuhan, ya harus. Mungkin ada misbah keluarga, ataupun ada perkumpulan komunitas-komunitas yang bisa membangun kehidupan kita. Sangat boleh. Tetapi satu hal yang penting yang harus kita lakukan, mari kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Seumur hidup kita, yaitu ya sampai kita mati. Kita mau berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menjaga kelakuan kita, perbuatan kita. Tuhan itu kudus, maka kita itu harus kudus. Kudus apakah kita tidak berdosa? Sebagai manusia kita adalah berdosa. Ada suatu hal yang memang kita sudah punyai saat kita lahir, kita mempunyai dosa. Tetapi saat kita bisa menjaga kehidupan kita, bisa mengetahui firman Tuhan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Hadirat Tuhan tetap ada kok di dalam kehidupan kita. Tidak harus kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam gereja saat kita bisa menerima hadirat Tuhan. Tidak seperti itu. Saat kita sendiri, saat teduh, saat kita bernyanyi, saat kita membaca firman Tuhan, hadirat Tuhan pasti ada. Hadirat Tuhan hadir asalkan saudara-saudara benar-benar tulus untuk mengasihi Tuhan, benar-benar tulus merendahkan hati. Ego kalian ditinggalkan. Tuhan pasti ada kok buat kalian. Maka dari itu percayalah. Teguhkanlah hatimu. Ayo kuat. Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk melindungi kita. Untuk menyimpan kita di dalam pondok baitnya. Pondok kemahnya. Ayo tegakkan kepala kalian. Berjalan ke depan. Hadapi apapun yang merintangi saudara-saudara saat kalian melakukan hal yang mungkin itu suatu hal yang baik tapi tidak baik di hadapan orang. Saudara jujur, tetapi mungkin membuat orang lain tidak suka. Tetapi kejujuran itu yang membuat saudara-saudara tetap bersih di hadapan Tuhan. Mari saat ini saudara, firman yang singkat ini biarlah menjadi kekuatan bagi saudara. Daud seorang yang hebat, tapi Daud hanyalah seorang manusia. Kita juga seorang manusia, bagaimana kita sama dengan Daud. Perlakuan Tuhan, Daud dengan kita juga sama. Apabila hal yang Daud lakukan, bisa kita juga lakukan di dalam kehidupan kita. Mencari wajah Tuhan. Bersorak, bermazmur bagi Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Tuhan pasti dia akan tutup mata akan segala kesesakan kita, pergumulan kita, masalah kita, musuh-musuh kita yang mungkin saat ini akan mencelakakan kita. Tuhan akan singkirkan itu semua. Dan percayalah, Tuhan janji dan akan ditepati. Maka dari itu, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Dan percayalah, Tuhan selalu ada bagi saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mungkin saat ini kami mempunyai musuh Tuhan. Mungkin saat ini kami ada orang yang tidak suka akan kami Tuhan. Mungkin ada yang akan mencelakakan kami, ataupun yang ingin membuat bisnis kami bangkrut, atau yang akan membuat hubungan antar keluarga menjadi rusak, hubungan suami istri menjadi retak. Tetapi biarlah kami percaya Tuhan, saat kami diam tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kami, mencari wajah-Mu, Engkau akan memberi kekuatan dan Engkau akan meneguhkan hati kami, dan Engkau akan melindungi kami di dalam pondok kemah-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu itu akan ditepati, dan ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan, dan kami tahu bahwa
Pengharapan kami tidak akan sia-sia jikalau kami berharap kepadamu. Berikan kami ketulusan hati saat kami datang kepadamu. Berikan kami kerendahan hati saat kami datang kepadamu. Biarlah egois kami Tuhan, ini Tuhan Engkau angkat, Engkau hilangkan. Dan biarlah kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pada siang hari ini. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan Engkau jagai. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.